Mas Viva, kalau tadi kita sudah membicarakan soal kursi, nah sekarang kita membicarakan soal pos. Pos mana sebetulnya yang paling diincar oleh PAN di kabinet? PAN tidak mengincar-incar gitu. Tapi menanti-nanti. Jadi soal komposisi berapa jumlahnya dan soal posisi ada di mana, PAN menghormati presiden. Itu. Tapi kan paling tidak begini Mas, dari 5 nama ini kan pasti punya skill atau keahlian tertentu yang diharapkan bisa menempati pos yang tepat. Ya semuanya sesuai dengan skillnya masing-masing. Karena apa sih skillnya Mas yang ditawarkan oleh PAN? Jadi Ekonomi, kalau sudah menjadi kader partai, saya rasa yang dipentingkan itu adalah soal kemampuan manajerial, ya. Ya, tapi paling tidak ada juga background yang cocok ya, Mas. Misalnya backgroundnya ekonomi, berarti di pos ekonomi. Terus yang kedua basis keilmuan. Nah, basis keilmuannya itu makanya ya kan? Dari 5 nama ini kira-kira di mana begitu keahlian calon-calon yang diajukan oleh PAN ini? Nah, pos ekonomi kah? Lebih bagus nanti menunggu keputusan presiden saja Pak ya. Ini masih betul-betul dipingit ini ya kelihatannya 5 nama Mas Viva belum mau untuk memberikan kisi-kisi. Artinya beginilah, paling tidak PAN itu berharap kabinet itu bisa diperkuat di sisi mana Mas? Iya, jadi menurut perspektif PAN sih mungkin salah satunya adalah persoalan ekonomi. Ya, persoalan ekonomi. Itu karena itu yang memang paling faktor utama dalam rangka untuk bisa mempercepat kualitas kinerja pemerintahan. PAN bergabung dengan pemerintah adalah dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang konstruktif agar pemerintah ini bisa menjadi kuat, bisa menjadi stabil, dan menjadi bertambah legitimit. Karena apa? Dalam sistem pemerintahan presidensial itu kan merupakan hasil pemilihan langsung dari rakyat. Jadi ya legitimasinya itu harus terus dipertahankan sampai 4 tahun ke depan. Nah, kalau kemungkinan di ekonomi kira-kira pos mana yang akan digeser? Partai mana nih yang akan berkurang kursinya? Itu barangkali bukan kewenangan dari partai saya, ya, Mbak Rike. Itu kata PAN ya, terserah. Kalau kita sudah dapat kursi ya itu urusannya presiden. Nah, kemudian pertanyaannya Mas, kalau nanti sudah resmi mendapat kursi, apa jaminannya PAN tidak akan bermain dua kaki? Dulu kita tahu saat pemerintahan SBY itu seperti PKS itu ya dianggap agak-agak balelo walaupun sudah masuk dalam koalisi misalnya. PAN itu cara berpikirnya adalah logis, rasional, konstruktif, dan ada embel-embel amanah itu. Jadi cara pergerakan politik PAN itu bisa ditebak dan bisa dikaji karena memang kita ini selalu konsisten dan selalu berkomitmen terhadap seluruh keputusan-keputusan yang telah kita buat. Gitu. Artinya jadi, tidak ada kemungkinan akan bermain dua kaki, publik juga bisa balelo. menilai ya terhadap Partai Amanat Nasional bagaimana komitmen, sikap, dan integritas dari Partai Amanat Nasional dalam proses-proses politik selama ini. Akan menjadi anak patuh begitu, Mas? Oh tidak. Jadi begini, artinya partai sebagai salah satu lembaga demokrasi itu harus berperan penting dalam peningkatan kualitas demokrasi, baik itu di lembaga eksekutif atau di lembaga legislatif. Jadi proses yang ada di DPR tetap seluruh anggota PAN menjalankan 3 fungsi sesuai dengan amanat konstitusi, legislasi, budgeting, controlling. Tetapi fungsi pengawasan atau controlling itu adalah dalam rangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, tidak untuk merongrong kewibawaan. Justru kita ingin agar pemerintah itu harus dikritik memang dalam rangka apa? Agar mempercepat menjadi pemerintahan yang bersih, yang sehat, yang kuat. Tapi itu seperti Anda katakan tadi, boleh dikritik tapi di dalam, di luar tetap harus satu suara. Oh, iya, betul. Jadi kalau kemudian posisinya sebagai menteri itu harus melakukan koordinasi antar lembaga, ya kan? Tidak boleh kemudian berbeda pendapat atau berwacana seperti di kampus, karena ini adalah soal kebijakan pemerintah itu harus satu suara. Gitu. Ya, terakhir ini Mas Viva, dengan masuknya PAN di kabinet nanti saat reshuffle 2, apa kira-kira jualannya PAN untuk peningkatan kinerja kabinet sedikit saja?
Kami akan maksimal untuk membantu Presiden dengan segala kekuatan dan kontribusi pemikiran yang ada di Partai Amanat Nasional, dan kita akan selalu menjaga integritas, menjaga kewibawaan, dan tetap mempertahankan NKRI. Ya, Mas Viva, kalau misalnya dari skala 1 sampai 0 di kabinet sekarang ini dengan belum masuknya PAN itu nilainya masih 6, dengan masuknya PAN kira-kira nilainya akan bisa berapa sih dibuat PAN? 7, ya, 8? Saya rasa ada penambahan sedikit lah gitu. Ada penambahan sedikit di 7, 8 atau 9 ini? Nanti bisa kita lihat bagaimana kinerja para menteri setelah reshuffle ini. Baik, Mas Viva terima kasih telah berbincang bersama kami di Marika. Jurnal Pagi. Terima kasih.